Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi, good morning. Bagaimana kabar kalian hari ini? How are you today? Bu Ega berharap semoga selalu baik-baik saja ya. Amin. Oke anak-anak, hari ini sama Bu Ega kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 1 tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika kalian sudah siap, maka persiapkan buku catatannya. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Di kelas 3, kalian sudah mempelajari sedikit ya mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu apa toh? Ya, jadi hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Contohnya, kita berhak memperoleh udara yang segar, tubuh yang sehat, lingkungan yang bersih. Nah, tapi untuk mendapatkan hak tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban anak-anak. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Saat kita menggunakan sumber daya alam, kita juga harus melaksanakan kewajiban sehingga kita berhak untuk menggunakannya. Nah, contoh dari sumber daya alam adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam. Contoh lain sumber daya alam yaitu matahari ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, lalu setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan air bersih ya, untuk mandi, untuk mencuci baju, mencuci piring, dan untuk minum. Itu semuanya menggunakan sumber daya alam yaitu air. Nah, selain kita memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, kita juga mempunyai kewajiban yaitu untuk menghemat penggunaan air ya. Karena air itu kita pakai sehari-hari, bahkan setiap hari. Setiap kita melakukan suatu aktivitas tidak bisa jauh dari air, sehingga kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Oke, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Manakah gambar yang menunjukkan orang itu sudah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban? Nih, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar 1, iya, dia sudah mendapatkan haknya, bahkan berlebihan ya. Ketika kita menggosok gigi, harusnya kerannya dimatikan dulu. Kalau enggak, nanti airnya akan terbuang percuma, terbuang sia-sia. Lalu gambar kedua, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Lalu pertanyaan kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar 1, dia belum melaksanakan kewajiban menjaga sumber daya air. Bahkan ia menghidupkan keran sampai tumpah-tumpah nih, sampai ke lantai-lantai. Gak boleh ya anak-anak. Lalu gambar kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Ya, dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk menghemat air. Ya, nih diperhatikan kerannya di sini hanya dibuka sedikit aja. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar 1, dia seharusnya mematikan keran dan menghemat air bersih. Untuk gambar kedua, ia harus mempertahankan kebiasaannya dalam berhemat. Oke, selanjutnya anak-anak. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang supaya kehidupan menjadi harmonis. Nah, baik punya beberapa contoh. Dari gambarnya dulu ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar anak yang lapar. Dia berhak untuk mendapatkan energi.
Dan kewajiban yang harus dia lakukan adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Lalu yang kedua, ini ada dua anak sedang bermain ya. Mereka berhak mendapatkan air bersih. Kewajibannya yang harus mereka lakukan adalah menggunakan air dengan bijak. Kalau bermain-main seperti ini, bijak tidak anak-anak? Enggak ya? Iya. Oke, yang ketiga, semua warga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, berarti kita semua berkewajiban untuk menjaga lingkungan dari pencemaran, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang keempat, kita berhak mendapatkan lingkungan yang asri, sehingga kita berkewajiban untuk merawat dan menjaga tanaman. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, menghemat energi adalah kewajiban kita semua, ya. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita dalam menghemat energi, maka kita berhak memanfaatkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Kita juga harus menggunakan energi sesuai kebutuhan. Oke, ini dia kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan. Kalau lagi mandi, misalnya lagi sabunan, seperti itu, kerannya dimatikan terlebih dahulu. Ya, saat sikat gigi, kerannya dimatikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita juga mempunyai kewajiban untuk menggunakan kendaraan hemat energi untuk menjaga udara dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, kita juga berkewajiban untuk tidak membuang limbah sembarangan. Ya, nggak boleh nih seperti ini, buang limbah di sungai, nanti akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nanti sungainya jadi bau, airnya jadi keruh, seperti itu ya. Nah, lalu gunakan sinar matahari untuk penerangan siang. Saat siang, ketika kita tidak memerlukan lampu, lampunya dimatikan. Iya, seperti ini, mengurangi penggunaan energi. Nah, ini adalah hak yang diperoleh kita setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Kita berhak memperoleh udara yang segar, ya. Itu makanya kita tidak boleh membuang limbah sembarangan. Lalu yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Kita juga berhak menggunakan air untuk MCK, mandi, cuci, dan kakus. Lalu yang keempat, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam. Ini memanfaatkan sumber daya alam matahari ya, menjemur. Ya, ini sumber daya alam air, seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke. Oke, pembelajaran dari Bu Ega cukup sampai di sini dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.